Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan hal yang tidak baik pada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dari firman Tuhan pada hari ini adalah bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang penuh susu, tanah yang penuh madu, dan tanah yang begitu subur yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa itu juga akan menghadapi tantangan nanti ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, di mana di sana akan ada dewa-dewa Baal, akan ada agama-agama yang baru atau allah-allah yang lain yang akan menjadi tantangan mereka. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Yosua untuk mengumpulkan bangsa itu dan menyatakan ikrar untuk setia kepada Tuhan. Lalu Yosua mengumpulkan bangsa itu dan membuat sebuah ikrar dan membuat sebuah pilihan. Dia katakan kepada Israel akan pengalaman mereka yang sudah mereka lalui sepanjang perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Yosua menerangkan kepada bangsa Israel akan penyertaan Tuhan. Lalu setelah dia terangkan akan penyertaan Tuhan, lalu Yosua mengatakan kepada mereka, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah ketika nanti sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena di sana nanti akan ada dewa-dewa Baal atau allah-allah lain yang bisa saja membuat iman percaya mereka itu menjadi goyah. Lalu Yosua mengatakan ikrar yang dimulai dari dirinya sendiri
dan dimulai dari keluarga sendiri. Dia katakan dalam ayat 15c, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan iman dari Yosua sendiri bahwa dia dan juga bersama-sama dengan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak akan berpaling, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, dan dia akan tetap setia, dan juga keluarganya akan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa dia menyatakan iman percayanya? Karena pengalaman yang sudah dia rasakan bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, dan juga ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Banyak hal yang baik yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Tuhan sertai mereka, Tuhan bimbing mereka. Ketika malam hari, Tuhan berikan api suluk untuk menghangatkan tubuh mereka. Ketika siang hari, Tuhan berikan kekuatan menjalani panasnya terik matahari. Dan ketika mereka lapar ataupun haus, Tuhan berikan makanan dan minuman. Bahkan ketika mereka melalui negeri yang mereka lalui, baik itu negeri Amori ataupun negeri-negeri yang lain atau bangsa-bangsa yang lain, Tuhan turut campur untuk menghalau dan mengalahkan mereka. Sehingga dia menyatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan ini juga yang menjadi ikrar daripada bangsa Israel. Ketika Yosua sudah menyatakan, pilihlah kemana kamu akan beribadah, lalu bangsa itu juga menerangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sama seperti yang diterangkan oleh Yosua sendiri. Dan itu menjadi pengalaman hidup mereka ketika mereka menjalani padang gurun. Mereka juga mengatakan, jauhlah dari kami beribadah kepada ilah-ilah lain. Kami juga akan beribadah kepada Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi komitmen daripada Yosua, menjadi komitmen kepada bangsa Israel bahwa mereka akan setia untuk mengikut Tuhan. Lalu Yosua katakan kepada bangsa itu bahwa mereka akan menjadi saksi akan pernyataan iman mereka akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua juga menerangkan kepada bangsa itu bahwa ketika bangsa itu mengikut Tuhan, ketika bangsa itu setia untuk menyembah Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah kepada kehidupan mereka, dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi jika mereka menyimpang atau beribadah kepada Allah lain, maka Allah akan murka, maka Allah akan marah dan akan menghukum mereka. Dan itu dinyatakan oleh Yosua kepada bangsa itu agar mereka benar-benar komitmen. Yosua juga menyatakan kepada bangsa itu apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka setia untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu berkat dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka menyimpang daripada ibadah mereka dari Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini? Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita ingat dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang hendak dikatakan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus beribadah takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan artinya adalah sikap hormat, sikap setia, dan sikap menghargai Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Ibadah kita baik di tengah-tengah ibadah persekutuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu ibadah persekutuan keluarga, ataupun ibadah dalam ibadah minggu, maupun ibadah-ibadah lain dalam tingkah laku kita, dalam apapun yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Takutlah akan Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya kita memiliki rasa hormat, rasa patuh kepada Tuhan. Kita takut mengecewakan Tuhan, takut melakukan dosa, dan takut meninggalkan Tuhan. Itu yang hendak dikatakan dalam takut akan Tuhan.
Yang kedua, firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kita harus memiliki rasa syukur kepada Tuhan karena perbuatan yang sudah diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita adalah perbuatan yang baik. Sama seperti perbuatan yang telah diperbuat Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga yang telah diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan atau kebahagiaan-kebahagiaan Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Paling tidak hingga saat ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kecukupan atas kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani kita maupun kebutuhan rohani kita. Tuhan cukupkan agar kita beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan pada hendak mengatakan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan karena kebaikan yang sudah Tuhan perbuat kepada kita, bukanlah kepada yang lain, bukan kepada ilah-ilah lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Yang keempat, firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa peran seorang pemimpin, peran seorang kepala keluarga sangatlah menentukan kesejahteraan keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut dekat kepada Tuhan, maka hidupnya akan beroleh sukacita. Oleh karena itu, kepala keluarga atau pemimpin itu haruslah mengarahkan hidupnya dan haruslah juga mengarahkan kehidupan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, bukan menjauh atau beribadah kepada ilah lain. Kepala keluarga atau seorang pemimpin itu haruslah lebih dahulu dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kedekatan kepada Tuhan, maka keluarga kita akan beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yesus kepada bangsa Israel, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan sukacita. Hal kelima yang hendak diingatkan kepada kita pada hari ini adalah bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan murka dan akan menghukum kita. Yang artinya Dia tidak senang ketika kita jauh dari Tuhan, tetapi Dia lebih senang dan akan senantiasa menyertai kita ketika kita tidak meninggalkan Dia. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar kita tetap beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Dan kita dijanjikan berkat-berkat melimpah akan Tuhan curahkan kepada kita yang takut akan Dia. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, patuhlah kepada Tuhan, dan senantiasalah mengarahkan hidup kita, mengarahkan keluarga kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kami takut akan Tuhan, yaitu takut untuk melakukan dosa, takut meninggalkan Tuhan. Kami setia mengikuti Tuhan, dan kami dan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan janjikan banyak berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami ketika kami beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.